Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, namaste. Ketemu lagi dengan saya, Madam Louis, di channel YouTube saya, Madam Louis Official. Saya mau tanya Madam, masalah tentang pelet Madam. Ya, Masalah pelet itu ada berapa macam pelet sih Madam? nah kalau kita membahas masalah pelet sebenarnya ranahnya luas ya Mas, karena setiap daerah itu pasti punya cara tersendiri-sendiri. Tapi sekarang kalau yang yang banyak datang ke aku tuh sebenarnya lebih banyak ke arah peletnya, itu lebih ke arah pelet yang instan sih gitu. Kalau sekarang yang pasien-pasien ada gitu, mereka itu lebih banyak ke arah pelet yang instan, pelet yang walaupun jalur ekstrim, yang penting gimana supaya hajatannya terkabul, lebih yang kayak gitu sih. Pelet itu ada berapa macam pelet Madam? Nah, pelet sebenarnya bermacam-macam sih. Setiap daerah ini kan punya cara tersendiri gitu ya, macam-macam lah gitu. Ada pelet jaran goyang, ada semermesen, ada cirik barandang. Pokoknya setiap daerah itu pasti punya ciri khas pelet tersendiri. Kegunaannya pelet itu biasanya untuk saya memang belum tahu Madam, kegunaannya pelet itu untuk apa sih yang sebenarnya gitu? Nah, sebenarnya kan pelet ini adalah salah satu cara spiritual, yaitu untuk menarik. Makanya ada jenis pelet pedot asih. Pedot itu tuh ya narik secara paksa ya, dipedot seperti itu. Nah, pelet ini ya gunanya apa? Untuk mempengaruhi alam bawah sadar seseorang untuk tujuan tertentu ya, agar misalnya orang lain itu bisa tunduk kepada kita, bisa mengikuti apa kemauan kita, bisa mengikuti apa yang kita mau, intinya bisa tunduk kayak gitu dan menuruti semua perintah kita itu sih. Semacam pelet tuh sebenarnya tuh ada bentuk sebenarnya lebih ke arah perwujudan ritualnya. Nah, pelet-pelet yang memakai media biasanya itu kan pelet yang memakai media Mas, misalnya dia memakai minyak kasihan ya kan, ada yang memakai tembang liring, ada yang memakai tali pocong, ada yang memakai amalan gitu. Jadi itu kalau bentuknya itu tuh termasuk pegangannya sih, lebih ke jimat-jimatnya kalau bentuknya. Kalau pelet itu kita harus penggunanya harus puasa dulu nggak Madam, atau di mana kita nggak puasa gitu untuk menarik gitu? Ada juga sih beberapa orang yang melakukan ritual pelet ini melakukan puasa. Tapi kalau biasanya mereka menyerahkan kepada kita praktisi, biasanya itu praktisinya yang melakukan ritualnya. Jadi kalau misalnya pelet memakai kayak tirakatan yang ekstrim, itu biasanya itu pelet ekstrim. Tapi kalau ke pengasihan sendiri biasanya nggak terlalu memakai ritual yang ribet-ribet. Nah, kalau di aku sendiri itu kebanyakan kalau orang yang datang puter giling sih Mas, kebanyakan kalau jenis peletnya gitu. Kalau putra giling itu yang di apa sih, maksudnya kalau putra giling itu yang dimanfaatin apa sih yang jadi dimanfaatin putra giling? Apa yang terbaik, apa yang gimana tuh? Kalau puter giling ini kan bagian dari sarana pelet juga, kayak tari jaran goyang, semermesen, cirik barandang, puter giling itu bagian dari jenis-jenis pelet itu sendiri. Cuma saya lebih senang memakai puter giling ini karena ini trust ya, tentang kebiasaan ataupun mungkin lakon yang saya lakukan sehari-hari gitu. Nah, kalau puter giling sendiri menurut aku lebih cepat untuk menarik pasangan, walaupun sebenarnya teknik yang lain di luaran sana bagus juga gitu. Bukan tentang jenis peletnya sih kalau menurut saya, tetapi tentang kemampuan daripada praktisi itu sendiri, kemumpunian daripada kita sebagai praktisi untuk melakukan ritual-ritual itu agar objek bisa kembali dengan cepat gitu sih. Jadi bukan tentang peletnya pelet ini, peletnya pelet itu, ritualnya pakai ini, pakai itu gitu. Tapi atau ritualnya harus pakai darah, ritualnya harus pakai kambing, ritualnya pakai ayam, enggak juga. Walaupun menurut aku sarana ritual itu mempengaruhi, tapi yang lebih dari mempengaruhi berhasilnya sebuah ritual pelet ataupun puter giling adalah kemumpunian daripada si dukun, si paranormal atau si praktisi itu sendiri, itu sih.
Kalau misalnya memakai sarana, ya itu kan memang sebagai sesajinya gitu. Kalau pelet itu biasanya kegunaannya berapa lama sih? Dan Kalau pelet biasanya itu ya lumayan lama juga, tergantung dari secret kontraknya berapa lama kayak gitu. Nah, kalau misalnya pelet memakai media kodap atau memakai media makhluk gaib, biasanya kan ini nggak permanen, Mas. Ada kontrak rahasianya di situ. Beda kalau kita memakai pengasihan yang emang kita olah batin sendiri, nah itu bisa permanen. Kalau pelet kan ini tempelan atau kita memakai jasa, kita menyewa jasa makhluk goib, bisa berupa hodam, lelembut atau jin, ya sejenis itulah, untuk menarik si target agar kembali kepada si klien. Jadi itu tergantung daripada perjanjian kita berapa lamanya. Nah setelah itu kan masih bisa di top up lagi, Mas. kalau yang pelet yang untuk selamanya seumur hidup tuh ada juga ya, Madam? Kalau yang bukan pelet seumur hidup sih, biasanya kalau aku itu kayak kunci sahwat. Nah kalau misalnya yang datang ke kita kliennya si wanita ya, dia meminta ritual kunci sahwat. Nah kebenaran si ibu ini akhirnya meninggal. Nah otomatis kan ritual itu sudah dibawa sampai mati. Nah si suaminya ini tentu nggak bisa dirahi lagi kepada orang lain, pasangannya ini ya. Nah otomatis kan apes jatuhnya di situ. Nah itu yang dikatakan dibawa sampai mati. Nah bagaimana cara membukanya? Ya harus kembali kepada praktisinya atau kembali kepada pakar-pakar spiritual, pakar pelet atau pengasihan untuk mematahkan atau memusnahkan sihir ataupun mantra yang pernah dilakukan untuk ritual daripada kunci sahwat tersebut. Oke. Gini Madam, kalau pelet itu kita biasa pakai mahar atau tidak mahar, Madam, sebenarnya gitu? Kalau di aku sendiri ya semua sih di mana-mana pakai mahar, tapi mahar ini kan tentatif, Mas, sesuai dengan kasus, dengan case ya kan, kasusnya apa dulu kan gitu. Kalau kasus yang berat itu, kalau si klien itu sudah lost contact, misalnya udah hilang setahun 2 tahun, nah itu tentu lebih mahal pengerjaannya. Terus kalau misalnya kliennya di luar negeri lebih mahal, bukan karena dia jauh, bukan, karena dimensi sana dan dimensi di sini kan ada aturan-aturan. Jadi di dunia goib itu pun sebenarnya ada aturan-aturan yang kita nggak segampang itu menembusnya gitu. Jadi bukan karena jauh, karena menurut aku energi itu tidak terbatas waktu dan dimensi, tapi tingkat kesulitannya kalau kliennya itu di luar adalah kan ada batas-batas dimensi gaib yang harus kita tembus. Jadi nggak sembarang juga kan menembus dimensi orang lain gitu. Takutnya kekuatan orang lain lebih kuat dari kita, jadi harus ukur-ukur juga kekuatannya gitu, rasa-rasanin gitu. Nah kalau klien yang sering datang ke aku itu banyak dari luar negeri, juga banyak artis yang nggak bisa saya sebutkan namanya gitu karena nggak jadi konsumsi publik. Tapi kalau ditanyakan ke tingkat keberhasilannya, ya silakan aja dicoba. Kalau tingkat keberhasilannya mengenai mahar itu tentatif sesuai dengan kasus masing-masing, jadi nggak sama maharnya. Madam sudah berapa lama menjalani semacam ritual atau menerima yang orang menerima buat pelet atau yang lainnya gitu? Sebenarnya saya karena kebenaran leveling saya di pakar pengasihan dan dan aura. Nah itu secara tidak saya sadari, nah kebenaran klien itu sudah hampir 7 tahun ini saya megangnya di pengasihan ini, kebanyakan di pengasihan, puter giling seperti itu. Cuma walaupun kayak misalnya fengsi, astrologi dan human design dan lain-lain sebenarnya dipelajari, tapi nggak tahu emang 7 tahun terakhir ini lebih ditarik ke arah ke sini, mungkin karena saya memang pakar di bidang aura jadi lebih arah ke sana. Oke Madam, sebelumnya kami ucapkan terima kasih tidak mengganggu Madam nih untuk saya memberi kesempatan untuk supaya tahu gitu kan banyak juga zaman milenial ini baraknya kagak tahu apa sih artinya. Madam yang kira-kira datang kepada Madam tuh seorang semacam seperti apa gitu yang datang untuk ke Madam tuh untuk mencari pengasih ritual atau pelet ya gitu kan. Nah sebenarnya kalau yang datang ke saya ini kebanyakan sih wanita-wanita malam, artis-artis yang udah nggak saya sebutkan namanya, bahkan dari politik ya, karena lebih ke pengasihan.
Tetapi nih Mas, di tahun-tahun terakhir ini banyak juga yang datang ke saya tuh yang satu orientasi atau yang sesama jenis, maaf ya, yang sesama jenis yang satu orientasi itu banyak sekali yang datang. Dan itu hampir, ya saya nggak bilang semua berhasil, tapi 90% mereka berhasil, karena pasti ada yang diantara 10 satu yang nggak berhasil gitu. Nah, untuk pasangan sesama jenis ini banyak datang ke saya sudah hampir 2 tahun ini. Ya mungkin karena dari mulut ke mulut, karena saya juga nggak terlalu banyak iklan atau apapun, jadi lebih banyak mereka itu mungkin ngelihat dari sosial media, walaupun di sosial media saya nggak terlalu banyak iklan, tapi ya dari mulut ke mulut, dari teman ke temannya kayak gitu. Oke Madam, sekarang sudah paham dan tahu. Terima kasih Madam sebelumnya yang udah memberi penjelasan untuk saya. Oke, terima kasih. Terima kasih yang sudah nonton edukasi ini ya. Silakan share, siapa tahu di luar sana ada teman yang lebih membutuhkan